ini adalah action cam murah paling worth it buat kalian incer di tahun 2023 ini karena dia punya kualitas dan juga fungsi yang benar-benar juara. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit tentang salah satu action cam andalan gue, yaitu adalah Insta360 Go 2. Yang pas gue cek di e-commerce ternyata sekarang ditawarkan dengan harga yang sangat-sangat menggoda. Yap, gue tahu ini adalah kamera lama, dia udah punya generasi ketiganya atau Insta360 Go 3 yang kalau kalian belum nonton reviewnya kalian boleh cek juga karena kamera tersebut juga sangat-sangat racun. Tapi Go 2 ini tetap punya capability yang sangat mumpuni, bener-bener racun dengan range harga yang semakin menarik. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan di mana hadiah utamanya adalah sebuah kamera mirrorless. Lombanya ini powered by preset creature kita, di mana ini adalah preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Dan buat bulan Oktober ini, hadiah utamanya adalah Sony A6400 plus lensa Zeiss 16-70mm f4. Sama untuk beberapa pemenang runner up gitu ya, bukan pemenang utama, kita juga udah sediain 5 tas kamera dari KNF yang ganteng banget yang sempat kita bahas juga di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum ikutan lombanya atau udah ikutan cuman belum submit fotonya, jangan sampai lupa submit karena waktunya tinggal sedikit lagi. Dan buat kalian yang udah punya presetnya, kalian boleh ikutan lombanya secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dan buat yang belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapet diskon Rp300.000. Sekali beli preset aja buat lomba-lomba yang akan ada lagi di bulan ke depan, itu kalian free buat ikutan terus. Oke, balik lagi ke kameranya. Jadi ini adalah Insta360 Go 2 yang gua itu ternyata pas gua cek ya, gua belum pernah bikin review propernya juga. Walaupun gua punya kamera ini udah agak lama dan gua beli sendiri juga dengan harga Rp4,5 juta untuk versi 32 GB tanpa rasa penyesalan sama sekali. Karena kamera ini memang benar-benar cakep banget dan bisa memberikan konten-konten yang menarik di dalam video gua gitu. Dan termasuk functionality-nya itu sangat fleksibel buat dipakai ketika kita lagi ada momen-momen penting. Buat pakai kamera ini tuh gampang banget buat setup, cepet banget dibandingkan action cam pada umumnya. Jadi so far gua puas dan kali ini gua pengen bahas lagi. Karena kemarin tuh gue sempet iseng aja coba search di e-commerce dan ternyata kamera ini dengan setup yang sama di memori 32 GB itu dijual dengan harga Rp3 juta. Bahkan agak kurang tipis, jadi ya tetap gue sebut aja Rp3 juta, tapi dijualnya itu Rp2.949.000 dengan klaim dari tokonya itu adalah garansi resmi TAM gitu ya, dari distributor resminya juga dia waktu itu. Tapi ada dua juga, satu lagi ada yang jual garansi resminya Denka, itu dijual dengan harga Rp3,5 juta. Dan dengan range harga tersebut Rp3,5 jutanya pun menurut gue worth it banget. Tapi kalau kalian masih sempat dapat stoknya, yang Rp3 juta itu bener-bener racun abis. Nah, di video ini gue pengen kasih tahu aja beberapa list kenapa kamera ini worth it banget buat kalian pertimbangkan. Apalagi ya tadi intinya adalah dia ditawarkan dengan harga yang bener-bener terjangkau sekarang. Pertama, kamera ini kecil banget, gampang buat dibawa-bawa. Dia punya konsep itu kayak AirPods doang buat kita bawa-bawa. Dia dengan casingnya yang bawa baterai juga. Jadi dia tiap kita taruh di dalam case-nya dia ngecas. Dan kameranya sendiri cuma seukuran jempol. Kecil banget dan secara fungsional dia bener-bener gampang buat kita pakai. Kualitas gambar oke, bagus bahkan bisa gue bilang dibandingkan pilihan action cam murah yang under 3 juta lain gitu ya. Dia termasuk yang paling unggul di ranah tersebut. Walaupun dia hitungannya paling kecil dan paling mateng juga sistemnya gitu ya, tapi rata-rata kamera aksi 3 juta ke bawah itu secara gambar itu belum bisa menandingi yang dibawa oleh Insta360 Go 2 ini. Jadi dia sebenarnya secara gambar cakep banget. Bahkan sebenarnya dengan si Go 3 itu untuk kualitas gambar dia tidak berbeda jauh. Dia memang membawa sensornya itu resolusi maksimal videonya di 2K, tapi 2K-nya proper, gambarnya tajam, dynamic range kuat. Sedangkan banyak action cam murah yang harganya 3 juta ke bawah gitu ya, 1 juta 2 jutaan, itu biasanya bawa embel-embel 4K tapi dynamic range-nya jelek dan kualitasnya pun nggak setajam 2K-nya kamera ini. Gitu. Jadi menurut gua itu jadi plus tersendiri karena secara kualitas gambar dia juga terbilang unggul di ranah harga tersebut. Sama tadi compare ke versi barunya Go 3 pun
itu dia pakai sensor yang masih ukurannya sama gitu. Pakai sistem video yang masih sebenarnya sama. Cuman di Go 3 itu ukuran dia jadi agak lebih gede sedikit. Improvement untuk durasi perekamannya jadi jauh lebih lama, jadi susah buat overheat dan berbagai pematangan lain gitu ya. Tapi secara kualitas gambar sebenarnya dia udah oke banget. Begitu juga dari segi stabilisasinya. Kalian bisa pakai kamera ini handheld aja. Stabilisasinya cakep banget karena dia udah pakai yang namanya itu flow state stabilization kalau di Insta360, dan dia udah bisa horizon level juga gitu. Kalau kamera kalian puter-puter gitu, dia tetap gambarnya horizon gitu ya, tapi posisi muternya maksudnya gini ya, yang satu arah gitu, bukan berarti kalian puter gimana-gimana dia tetap lurus ya, nggak bisa juga karena lensanya kan jadi pindah-pindah. Cuman ya stabilisasinya sendiri dia termasuk yang juara gitu, barengan dengan GoPro Hyper Smooth, dan kalau dia itu di Flow State Stabilization. Sama DJI juga, itu top 3 lah untuk stabilisasi. Sama DJI itu juga cakep, cuman DJI gue lupa namanya apa. Tapi ya itu, dia masuk ke dalam top 3 stabilization untuk sebuah action cam. Kualitas suara sendiri juga masih cakep. Untuk hitungan action cam kecil kayak gini, suaranya menurut gue masih proper banget. Untuk action cam yang bodinya itu kalian bisa langsung bawa nyelem tanpa pakai case tambahan, lalu mic-nya itu kelihatan cuma titik doang. Selama titiknya nggak kalian tutup pakai jari kalian, itu kualitas suaranya masih bisa gue bilang cakep. Emang dia masih omnidirectional sih, jadi terpengaruh juga kalau misalkan kalian jaraknya terlalu jauh, lalu ruangan sekitar terlalu bising. Tapi ya paling nggak ketika kalian menceritakan sesuatu di dalam vlog kalian gitu ya, sambil jalan sama jaraknya nggak terlalu jauh dan mic-nya nggak tutup jari kalian, itu tetep cakep banget. Cukup banget buat kalian bikin vlog sambil cerita-cerita. Ya, dan ini ngetes aja untuk kualitas suara si Insta360 Go 2. Ini buat jaraknya ya kurang lebih kayak gue ngevlog, gue pakai pivot stand ya, gue berubah sedikit. Cuman ya udah, ini gue lagi ngetes kualitas suara dari Insta360 Go 2. Ini by the way di sebelah kanan tuh banyak mobil motor, cuma nggak terlalu banyak, cuman sih kayak gitu motor lewat satu gitu ya. Bagus atau enggaknya silakan dinilai. Harusnya sih kalau lagi rame, kemarin gue sempet tes sore gitu ya, kualitasnya tuh ya oke, masih ke pick up suara lu gitu ya. Suara lu masih cukup jelas, nggak berantakan. Cuman karena dia sekitarnya di omnidirectional gitu ya buat rekamannya, jadinya dia buat motor, buat mobil, atau buat yang noise-noise sekitar itu pasti ke pick up kayak gini-gini. Gue sembari ngomong harusnya dia ke pick upnya lumayan gede gitu ya. Lalu kayak yang tadi udah gue mention juga, dia udah fully waterproof. Jadi unit kameranya aja itu kalau kalian bawa langsung berenang, itu dia udah aman dan punya klaim up to 4 meter. 4 meter tuh nggak cetek ya kalau kalian bawa-bawa berenang gitu ya. Kalau kalian main off-roadan, banyak kena air, atau ya berenang-berenang lucu di pantai, itu aman banget gitu ya. Jadi tanpa perlu casing tambahan. Kecuali kalian nyelam yang sampai puluhan meter, ya itu udah beda cerita lagi. Kalian harus pakai casing tambahan. Tapi buat casual user aja, itu udah cakep banget. Sama dia juga udah bawa beberapa aksesoris pendukung. Jadi beda sama kalau kalian kayak beli GoPro yang aksesorisnya harus beli terpisah, dan biasa kalau brand GoPro-nya sendiri mahal, di sini dia udah dapat. Kalian dapat kalung buat magnetic mounting si action cam-nya di dada kita, atau namanya itu pendannya, kalung pendan. Atau pendan itu artinya kalung ya, jadi berulang-ulang di situ. Tapi ya itu udah dapat. Sama kalian juga dapat pivot stand yang kalian bisa tempelin dimanapun karena dia punya sistem sticky yang lucu gitu. Jadi pokoknya kalian cuci bersih itu, lalu kalian keringin, itu dia lengket. Kalian bisa tempel di kaca, di bodi plastik, atau ya surface rata lainnya gitu ya. Mungkin agak beda-beda. Kalau bisa sih yang nggak bertekstur, surface mulus rata, itu dia bisa gitu. Dan bisa dipakai berkali-kali, yang punya kita pun masih nempel setelah umurnya cukup lama gitu ya. Tinggal bersihin doang, lalu keringin, dan dia udah bisa nempel lagi. Sama terakhir, kalian juga dapat klip buat di topi. Jadi kamera ini cakep banget buat kalian ngumpulin momen sebanyak mungkin dan bikin konten-konten ala-ala POV gitu ya. Mau kalian action sekalipun berolahraga, atau ya kalian dalam vlog kalian pengen bikin POV gitu ya, di dada atau mungkin di kepala, pakai klip topi, itu bisa. Dan aksesorisnya semua udah dapet tanpa beli terpisah. Jadi cakep banget value-nya. Paling kekurangannya untuk yang versi Go 2 ini, dia masih rentan untuk overheating ya. Kalau misalkan kalian pakai record dalam jangka waktu yang cukup lama, sebenarnya 10 menitan aja udah panas banget. Karena by design dia adalah action cam sebenarnya, dan menurut gue waktu itu masih sangat wajar. Kalau kalian pakainya di ya nyelup-nyelup air, dia bisa buat record lama. Atau kalau kalian pakai kayak buat riding, kalian lagi main motor lalu dia kena sepoi-sepoi angin, ya itu lumayan ngebantu juga. Tapi kalau misalkan kalian ngevlog dan agak statis
statis, dia buat record agak lama, itu masih rentan untuk overheating, beda lumayan jauh dengan yang versi Go 3-nya. Tapi secara overall, gue udah sempet pakai kamera ini cukup lama. Gue pakai waktu itu dari pas kita ke Karimun Jawa, nyobain si Mini 3 Pro ya dulu. Itu udah lama juga, kayaknya ada setahun lebih. Dan so far, buat ngejar-ngejar berbagai momen yang kita butuh kecepatan gitu ya, kita butuh gampang juga buat nangkep gambarnya. Mungkin secara kualitas gambar dia nggak sebagus GoPro, tapi dengan kemudahan kita ngambil momen, dia bener-bener worth it banget. Kita bisa pakai kalungnya terus-terusan, terus ya udah begitu kita mau ngambil, kita plek gitu, atau ke topi plek gitu. Karena udah magnetik juga, enak banget buat mountingnya, pindahnya cepet, dan ya karena dia magnet, sebenarnya di surface apapun yang mendukung magnet kalian bisa pasangin juga gitu. Jadi bener-bener secara fungsional dia racun banget value-nya. Dan dengan harga 3 juta menurut gua di harga tersebut tidak ada action cam yang menandingi dia saat ini. Mumpung harganya masih segitu, silahkan dilibas gitu ya. Gue nggak tahu apakah sampai stoknya habis atau gimana, tapi menurut gue dengan harga tersebut, kamera ini worth it banget. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, boleh kalian taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Muncrat banget gue terakhir.